Shalom. Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan beribadah untuk memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan kepada kita pengharapan tentang masa yang akan datang. Sebentar kita akan menyanyikan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Atas anugerah berkat Tuhan, kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar di dalam segala sesuatu yang kami perbuat pada saat ini, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah seluruh kebenaran firman Allah, seluruh apa yang Kau kehendaki, kami dengarkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan saya bawakan dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari Minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan
orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dikisahkan murid-murid Tuhan Yesus, mereka ingin datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi jenazah Yesus Kristus. Tetapi pada saat mereka sampai di tempat pemakaman itu, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Mereka terkejut, tetapi di dalam keterkejutan mereka, Allah memperhatikan mereka. Dan di sini dikatakan ada malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah bangkit. Perkataan malaikat ini adalah perkataan yang merupakan penggenapan daripada ucapan Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya. Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan tentang penderitaannya, dan sebanyak 3 kali juga Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terhadap perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan Yesus akan bangkit pada hari ketiga, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti tentang perkataan itu. Dan pada saat ini malaikat mengingatkan mereka, bukankah Yesus sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Setelah malaikat berbicara, baru mereka mengerti. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, perlunya dalam kehidupan kita, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya pada saat tertentu kita bisa mengingat, bisa memperkatakan firman yang hidup itu. Dan kita percaya ada kuasa dalam setiap firman yang kita berkatakan. Malaikat itu berkata, ia telah bangkit. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada 4 makna yang akan saya bagikan kepada kita semua untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kitab Filipi, di sana dikatakan bahwa Yesus yang sudah disalibkan, Yesus yang sudah mati di kayu salib, mendapatkan satu kehormatan dari Allah, duduk di sebelah kanan Allah, dan firman Tuhan katakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam kitab Filipi yang baru kita baca tadi, Filipi pasal 2 ayat 10, demikianlah Yesus yang sudah bangkit dikatakan sebagai Tuhan. Nah saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 24, kebangkitan Yesus akan mengerjakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Dikatakan setelah Yesus bangkit, ia akan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Bahkan dikatakan Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki Yesus. Jelas bahwa apa yang Rasul Paulus katakan dan apa yang Allah katakan, Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia Tuhan yang harus kita sembah. Di dalam kitab Wahyu
pasal 1 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Firman Tuhan katakan bahwa dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Dialah Tuhan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Untuk saat ini dan juga untuk selanjutnya, Dia menjadi raja, menjadi raja yang kekal, yang tidak pernah berakhir kerajaannya. Saudara, pemazmur pernah berkata bahwa Tuhan Yesus akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi Yesus adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh dari Allah untuk mengerjakan kehendak Allah, untuk menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan setan, untuk menghancurkan segala bentuk permusuhan yang dilakukan oleh manusia kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, makna daripada kebangkitan Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan terang kepada dunia ini. Kita perhatikan kisah para rasul, pasal 26 ayat 23. Demikian firman Tuhan berkata, Mesias harus menderita sengsara, dan Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Dia akan memberitakan terang kepada dunia ini. Yesus itu sendiri adalah terang. Dia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan waktu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, yang berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Mau tidak mau kita katakan dunia ini sedang berada dalam kegelapan. Pada saat hari Jumat Agung, kita mendengarkan firman Tuhan, arti daripada kegelapan. Di sana ada tangisan, di sana ada ratapan, di sana ada kesengsaraan, di sana ada penghukuman Allah, di sana ada murka Allah. Tetapi melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Yesus memberitakan bahwa di dalam Yesus mereka memperoleh kehidupan yang tanpa kesengsaraan. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang harus kita beritakan. Gereja harus memberitakan tentang Yesus, bukan hanya di dalam gedung gereja, bukan hanya kepada umat-umat yang ada di dalam gereja, tetapi bagi manusia, bagi masyarakat yang di luar gereja, mereka pun harus mendengar kabar tentang Yesus. Siapa yang harus pergi untuk memberitakan kabar? Siapa yang harus pergi bersaksi tentang Yesus? Saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Yesus, memberitakan terang kepada mereka, supaya mereka yang belum mendengar tentang Yesus, mereka keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi rasul yang memberitakan terang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk
memberitakan terang. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Rasul Paulus ditentukan oleh Allah untuk memberitakan tentang terang, untuk membuka mata mereka dari kegelapan, sehingga mereka melihat terang. Mereka melihat Yesus dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, justru disinilah letak satu keistimewaan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Memberitakan tentang Yesus Kristus yang bisa mengubah kehidupan mereka. Memberitakan tentang Yesus Kristus yang bisa menjadikan mereka selamat dalam kehidupannya. Dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya dan saudara harus memberitakan tentang terang, memberitakan tentang Injil, supaya orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, tetangga, masyarakat, mereka menerima Yesus dan mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini tugas kita bersama. Mari maju, ceritakan tentang terang kepada mereka. Kemudian makna kebangkitan Yesus Kristus yang ketiga, yaitu memberi hidup yang baru. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati akan menjadikan orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan yang baru. Memiliki kehidupan yang baru artinya mereka menjadi orang yang diselamatkan, orang yang diampuni dosa kesalahannya. Menjadi manusia baru berarti manusia yang memiliki karakter, bukan sebagai manusia lama, tetapi menjadi manusia yang berfokus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan Roma pasal 6 ayat yang keempat. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau Rasul Paulus berkata bahwa kita akan menjadi orang yang memiliki hidup yang baru, jelas kehidupan orang Kristen harus berbeda dengan kehidupan orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kitab Roma pasal 6, Rasul Paulus menjabarkan tentang kehidupan yang baru. Roma pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kemudian yang kedua, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman.
Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Yang ketiga, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ini adalah prinsip manusia yang memiliki kehidupan yang baru karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi harus ada perbedaan antara kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mereka yang belum menerima Yesus. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Berbeda dengan dunia ini. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Kita memiliki kehidupan yang baru. Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Inilah bentuk kehidupan manusia baru, ciptaan baru yang harus membawa dirinya, membawa kehidupannya berdasarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita singkirkan. Kita memiliki hidup yang baru dan harus berpedoman kepada firman Tuhan. Yang keempat, maka kebangkitan Yesus Kristus, yaitu supaya kita menaruh kepercayaan hanya kepada Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, di sana dikatakan bahwa kita terus dibawa untuk berpengharapan kepada Tuhan. Terus dibawa untuk mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Mengapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus berpengharapan kepada Dia? Mengapa kita harus bersandar kepada Dia? Sebab Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Di tangannya masa depan kita. Di tangannya lah ada masa depan kita. Di tangannya ada kekuatan yang bisa menolong kehidupan kita. Mari, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang maha ada. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang maha mendengar seru doa kita. Dia Tuhan yang maha tahu keadaan kita. Saudara, mau tidak mau, kita harus mengakui kehidupan kita pada saat sekarang. Keadaan yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini. Dunia digoncangkan oleh virus corona. Perekonomian dunia mengalami kegoncangan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang berkata, saya mengalami kelesuan
karena mata pencarian saya sekarang banyak berkurang hasilnya. Saudara, mereka mengeluh. Ada juga yang berkata, saya dalam keadaan bingung. Sebab saya tidak tahu apakah saya akan terus dipakai oleh perusahaan untuk bekerja. Apakah saya akan terus diperlukan oleh perusahaan. Di zaman sekarang ini, saya khawatir saya diberhentikan dari pekerjaan. Manusia khawatir tentang apa yang akan mereka makan dan minum. Tetapi bukankah Yesus yang sudah bangkit dari antara mati berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kau makan dan minum. Saudara dan saya berada dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Yesus yang menjadi raja di dalam kerajaan itu. Yesus yang memerintah. Kalau Yesus memerintah, berarti Dia mengasihi kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Tidak usah kita ikut seperti dunia yang mengalami kegoncangan. Karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang harus ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita terus bertumbuh dalam iman kita, terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka kurang pengenalan akan aku. Mari kenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Terus beriman kepadanya. Terus hidup di dalam firman-Nya. Supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang seperti Yesus katakan, mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Sehingga pada saat badai datang, pada saat hujan datang, pada saat banjir datang, bangunan itu tidak roboh. Kenapa? Didirikan di atas batu karang yang teguh. Mari saudara, saya ajak kita semua, saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bawa kehidupan ini untuk terus berfokus kepada Tuhan. Bawa kehidupan ini untuk terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Bawa kehidupan ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena dari sanalah datangnya pertolongan untuk kita semua. Jadi saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, apapun keadaan kita pada saat ini, tetap hidup dalam bersemangat, hidup dengan bergairah, hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yesus beserta dengan saya sampai kesudahan zaman. Inilah yang harus kita lakukan, berpegang kepada firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sekian firman Tuhan. Saudari ngasih dalam Yesus Kristus, kita kenal sebuah lagu yang mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Mari kita nyanyikan pujian itu. Sebab Dia hidup. Haleluya.
firman Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, membawa kami pada kehidupan yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari hidup terus bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan berkata kehidupanku masa depan suram. Jangan. Berkatalah masa depanku cerah bersama Yesus. Berkatalah masa depanku penuh dengan damai sejahtera. Berkatalah masa depanku penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sekian firman Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.